Saya screenshot dulu, saya masukin ini saya dulu ya, biar kebayang yang saya maksud. Copy, saya masukin ke ada draw nggak ya? Drawing. Oke. Jadi si learning rate itu dia akan ngatur, saya bisa masukin ini enggak ya, garis shape line. Dia ngatur ini sih. Jadi ini kan dapatnya kayak gini. Kalau kita dia akan berubah. Nanti perubahan pertama misalnya alah kok ininya yang jadi geser. Susah. Jadi maksudnya gini. Jadi perubahan pertama si garis merahnya berubah dikit, misalnya jadi horizontal. Perubahan kedua agak naik dikit. Perubahan ketiga akan naik dikit. Terus nanti lama-lama dia benar-benar jadi garis itu. Jadi learning rate ngatur seberapa cepat dia bisa convergence jadi garis yang benarnya. Itu learning rate. Kalau EPO, yang ini ada EPO. Di atas ini ada EPO. Harus dari sini ngambilnya. Kalau EPO itu berapa kali dia diizinkan buat nyoba. Kalau ini izinnya 20 kali nyoba. Ini izin 20 kali nyoba. Nah, kita ngelihat sebetulnya salah satu yang perlu kita lihat lagi adalah yang ini nih. Ini error. Root mean square error. Kita pengen tujuannya adalah errornya sama dengan 0. Ini kita lihat errornya belum mendekat, memang turun tapi belum sampai 0. Konsekuensinya karena dia belum 0, dia belum dapetin garis yang benernya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan coba ya. Saya akan cobain naikin. Saya akan kasih izin dia supaya bisa 40. Cuman learning rate-nya saya kasih 0,1 ya. Oke. Saya run di sini run. Oke, dia run dari sini. Mudah-mudahan keluar. Masih jalan. Nah, ini udah mulai jalan. Harus dari atas lagi. Harus kerjain dari atas lagi. Build modelnya harus dijalanin lagi soalnya. Ini harus dijalanin lagi. Build model. Terus harus jalanin lagi plot function. Terus harus jalanin lagi dataset. Harus jalanin lagi ini 0,1. Di sini saya bikin 40. Iyalah. Harus dari atas banget. Alah ya. Ini harus dari sini ternyata. Nggak mau ngamuk dia. Ini ngamuk. Ini saya jalanin lagi. Ini jalanin lagi. Terus datasetnya dijalanin lagi. Oke. Terus di sini jalanin lagi. Oke. Ini dia. Saya 40 kelihatan kita hasil akhirnya dapat garisnya betul-betul sama dengan data. Terus kita bisa lihat errornya turun sampai akhirnya 0. Titik yang perlu kita perhatikan di sini adalah titik ini nih. Dia 0 benernya di titik berapa? Ternyata dia terjadi pada saat iterasi ke sekitar 25. Berarti saya kasih 40 kebanyakan. Sekarang saya bikin kacau dikit. Udah kebayang ya? Sekarang saya akan bikin kacau sedikit. Learning rate-nya saya kasih 10. 10 tuh gede banget. Konsekuensinya dia garisnya akan loncat-loncat nih nanti. Karena saya kasih 10. Saya jalani lagi dengan learning rate 10. Dia loncat-loncat. Walah, ngamuk dia. Ngamuk dia. Bentar. Should be float. Oke. 10,0. Floating point saya kasih, dia nggak mau integer. Oke. Ini kelihatan
garisnya gagal, terus juga errornya naik turunnya parah banget. Karena dia loncat-loncat buat nebak si apanya nih. Saya udah sharing belum? Udah ya. Untuk menebak garisnya dia loncat-loncat. Kalau saya ganti ini, jadi cara mainnya cuman gitu aja sih sebenarnya. Cara mainnya cuman ini doang. Beres ya. Jadi cara mainnya di dua makhluk yang ini aja. Dengan data kita yang terbatas, bet size nggak pengaruh sih sebenarnya. Deh. Kalau mau ngelihat efeknya coba kalau satu hasilnya gimana? Kayaknya masih loncat-loncat ya kalau satu. Oh, masih gagal juga dia. Tapi dia berhasil. Cuman ininya parah kayak gini nih. 0. Nggak bagus. Jadi bagus 0, 0, jadi learning rate itu penting banget untuk ngatur seberapa cepat kita bisa dapat konvergensi ke model yang kita mau. Nah, ini beres ya. Sampai sini ada pertanyaan, aman? Sekarang kita percobaan. Ini saya belum pernah nyoba beneran asli. Saya belum pernah nyoba. Kita akan coba cari linear regression tapi pakai TensorFlow. Yang tadi linear regression aja. Kita akan coba pakai TensorFlow. TensorFlow itu seperti apa? Saya harus terangin dulu TensorFlow. TensorFlow seperti ini bentuknya. Kalau ini ya, TensorFlow. TensorFlow itu visualisasi, salah. TensorFlow, jangan, apa ya? TensorFlow neural network. Jadi TensorFlow visualisasinya seperti ini. Jadi dia bikin berlapis-lapis dan dia dirancang untuk menganalisa X-nya banyak sekaligus. Y-nya boleh lebih sedikit, Y-nya boleh 1 atau beberapa, X-nya bisa banyak. Kasus yang ada di datanya punya UMKM, X-nya ada 88. Y-nya 1. Makanya dan antar X bisa saling berpengaruh satu sama lain. Makanya kita lebih ke arah TensorFlow kalau udah main data-data yang kayak gitu. Oke. Nah, ini apa hubungannya dengan persamaan linear? Hubungannya dengan persamaan linear, bentar saya coba lihat. Di sini kelihatan nggak ya? Ini nggak gitu kelihatan persamaan linearnya. Ya udah, terpaksa harus saya kasih lihat gini. Neural network AX plus B sama dengan Y. TensorFlow-nya saya buang biar mulai kelihatan. Jadi cara berhitungnya adalah kira-kira yang ini ribet. Saya ambil yang sederhana banget biar kelihatannya lebih gampang. Sini ya, ini ya. Kayaknya ini lebih bagusan dikit lah. Kalau ini Y yang dia bikin Y ya. Jadi ada kalau kita ini inputnya X. Jadi X1, X2, X3, X4. X-nya kali X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3, Xn kali Wn. Kalau persamaan linear yang kita tulis adalah A1 kali X1, A2 kali X2, A3 kali X3, An kali Xn. Jadi X-nya ada banyak, semuanya dikali A1, A2, A3, A4 sampai ini, plus B itu sama dengan Y. Y-nya 1 biji. Model ini yang kita pakai buat ngitung datanya UMKM. Kira-kira kayak gitu. Dan ini TensorFlow banget ini sebenarnya. Oke. Jadi mainannya kita di TensorFlow sebetulnya karena kita punya X-nya banyak. Itu. Ini beres ya. Ini visualisasi dulu ya. Nanti kita lihat codingnya. Codingnya rada bikin orang pengen muntah sebenarnya. Tapi asal ngerti bahwa modelnya kira-kira kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba cari. Ini saya coba nyari nih ya. Oke. Ini saya nggak tahu bisa nemu atau kagak. TensorFlow linear regression AX plus B sama dengan Y. Kayak gitulah ya. Google Colab.
Ini yang saya cari source code sih, cari contekan supaya hidup kita enak. Saya lagi cari contekan aja. Ini ada linear regression pakai TensorFlow. Oke. Mudah-mudahan ini yang kita butuhkan. Kita coba klik. Ini apa? 3 TensorFlow linear regression, multivariable linear regression using TensorFlow. Nah, kita butuh yang ini sih sebenarnya nantinya, multivariable pakai TensorFlow. Sementara kita cuma satu aja variabelnya supaya hidup kita gampang dulu. Klik. Ini jujur ya, saya lagi eksperimen sih sebenarnya ini. Ono eksperimen sambil ngajar, keren kan? Kacau Ono kadang-kadang. Oke, kita masuk Google Colab. Coba saya lihat source code-nya. Aduh. Oke. Mudah-mudahan ini kalau kita lihat di sini, ini dia pakai TensorFlow-nya pakai GPU ya. Saya gedein. Dia pakai TensorFlow GPU. Ya bagus sih. Tadi saya udah adu soalnya komputer saya nggak punya GPU. Jadi saya nggak akan bisa jalanin kalau dengan cara ini, saya nggak bisa jalan di sebelah sini. Cuman karena kita jalannya di Google Colab, di internet, di Google, mudah-mudahan ini nggak masalah. Oke. Ini cuman ngelihat Python-nya versi berapa. Terus kita harus import TensorFlow dan dikenal sebagai TF. Kita perlu ngimport beberapa ini. Oke, sekarang oke. Oke, ini coba main-main TensorFlow aja nih. Tensor tuh sebetulnya vektor, kira-kira gitu. TensorFlow sebetulnya kayak apa sih namanya? Kayak library supaya kita bisa proses vektor, kira-kira kayak gitu. Data-data yang ada di UMKM dilihat sebagai vektor, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini cuman belajar TensorFlow-nya aja, belum analisa, belum melakukan regresi linear. Kita bisa vektor tambah vektor, kita bisa produk vektor kali vektor, kita bisa print. Ini mah udah ini aja, apa sih namanya? Ini mah Python biasa. Nah, kalau TensorFlow perintahnya kayak untuk nge-run, kayak kita kasih perintah seperti ini, session run, terus ini bisa dikerjain. Oke. Ini saya pengen lihat urusan ini placeholder buat tempat nyimpen datanya. Dia nyimpen datanya. Oh, ini yang dianalisa gambar sama dia. Dia bisa ngambil gambar. Oke, ini hasil gambarnya. Nah, di sini ini gambar lagi yang dianalisa. Ini gambar lagi yang dianalisa. Wah, ini gambar semua ini mah. Ini analisa gambar semua ya, nggak ada linearnya, nggak ada. Oh sorry, ini gambar semua. Gue pengen lihat yang ini dari mana dia. Nah ini dia. Ini dapat XY-nya dari mana dia? Ini linear sih, di sebelah sininya linear. Coba bentar. Oh ini dia. Ntar mumet ini soalnya, mumet. Ntar stres gue, ini mumet banget. Coba kalau yang ini lebih gampang nggak? Saya lagi cari yang gampang sih biar lebih
Kalau yang tadi udah gampang banget. Coba cari yang gampang dulu ya. Install TensorFlow udah. Oh ini mah yang tadi. Yang tadi enggak. Saya mau Oke. Ini dia makhluknya. Oke, kita percobaan ya. Kita percobaan banget. Ini adanya di geeks4geeks.org. Di sini ada regresi linier menggunakan TensorFlow. Kita percobaan. Kalau mau ikut nyoba, saya copy paste aja URL-nya. Copy. Saya masukin URL-nya ke chat. Gitu. Oke. Saya masukin URL-nya ke chat, mudah-mudahan nanti bisa kita coba. Coba dia bisa ngomong sama ini nggak ya? Kayaknya nggak bisa ini. Coba saya run dulu ya. Ini bisa di run nggak ya? Ini lagi load library. Coba di run. Oh alah. Hah? Ini harus masukin username password. Continue yang mana? Oh, continue dulu. Oh, thank you. Terima kasih, Pak. Coba kita run dulu. Belum selesai ya. Oke. Coba kita run lagi. Dia bukan Google Colab yang ini. Geek4Geek ngamuk. Graduation year anggap aja 2029 saya baru akan graduate dah. Kalau nggak copy aja lah. Hah? Copy paste ke Google Colab. Saya coba jalan dulu ya. Oh bisa jalan Pak. Jadi harus ngasih tahu kita lulusan tahun berapa. Ini buat mahasiswa. Karena Ono masih mahasiswa, Ono diizinkan untuk menjalankan di sini. Geek4Geeks memang. Oh, time limit exit. Bener Pak, harus dipindahin ke Google Colab Pak. Alah, sialan. Oke, saya pindahin ke Google Colab, dia kepaksa dah. Saya harus minta tolong sama Jaro. Colab. Google. Iyalah, gak mau. Google Colab. Open new notebook aja ya. Saya mau ke notebook aja biar kosong. Kalau ke Google Colab kan penuh macam-macam. Bisa pakai notebook. Kalau notebook kosongan sih. Jadi kita bisa copy paste. Oke, udah. Ini new notebook. Ini bisa dibuang nggak? Buang. Dah. Ini kondisi kosong, nggak ada apa-apa. New notebook. Coba kita copy paste, bener Pak. Kayaknya mending cara Bapak tadi. Saya akan copy paste. Oke, ini import. Klik kanan copy. Masukin di sini. Oke. Kalau mau dicoba di run, bisa kita run di sini. Dia ngimport semuanya. Karena yang loading TensorFlow itu yang mungkin agak gede di situ. Karena harus loading dulu sih sebenarnya. Harus install. Oke, udah. Saya udah posisinya. Sekarang saya akan nyolong lagi yang lanjutnya. Oke, ini udah beres.
import segala macam udah beres. Sekarang saya akan bikin random. Saya copyin. Pakai NumPy. Saya bikin variabel random di sini. Oke. Saya bisa run lagi. Oke, sekarang randomnya udah masuk ke dalam random sheet-nya, udah masuk. Ini satu-satu diambil. Nah, di sini saya copy selanjutnya adalah bikin XY dengan ada 50 poin dari 0 sampai 50 di XY-nya ini, random bentuknya. Kemudian kita nambahin juga noise ke dalam X dan Y-nya ini, ditambahin noise. Terus akan dimasukin jumlah data poinnya ke variabel n ini. Cobain kita masukin, harusnya cepet. Yang lama cuman waktu loading ininya aja ya, import apa sih namanya, library-nya. Udah. Sekarang kita lanjut lagi, kita plot si datanya. Saya copy, saya masuk sini, plot datanya. Kita lihat datanya sekarang. Ini datanya dia. Oke, sampai titik ini sudah saya mana pada? Bisa? Apanya? Oh, code yang di atasnya. Code nyolong semua itu jangan khawatir. Saya codingnya bukan coding ini, coding nyolong. Oh, nyolongnya dari Geek4Geeks tadi. Oh, oh gitu, siap. Di sini bagaimana di sini? Hah? Ngikutin dulu. Ngikutin maksudnya udah jalan belum? Stres. Oh, ini mah udah jadi ya. Wah, diketik, Bu. Jangan diketik, Bu. Pingsan. Tidak disarankan buat diketik. Kumaha? Seri wae ieu mah. Kumaha ieu mah? URL udah dapat belum tadi? Yang ada di chat ini di Zoom. Ya. Nah, itu ambil, buka. Nah, ke bawah. Stop dulu. Masuk ke Google Colab. Continue dulu. Continue boleh. Confirm. Masuk Google Colab. Oh, enggak, bikin ini baru aja. Oh, ini enggak, dikasih aja tahun 2029. Oke. Google Colab kita masuk sebagai, coba kalau masuk Google Colab lagi. Ini buang, Google ya. Klik new notebook, jadi kosong, jadi bersih. Tinggal di copy paste. Kita cobain copy paste beberapa. Ya, ke bawahin, stop. Ini naik. Nah, ini di copy dulu. Ini copy. Yang kiri ini ada tulisan copy ini teh. Iya. Copy udah. Masuk ke Google Drive-nya mana tadi teh? Ya udah. Itu dibuang aja di sini teh, dibuang. Release note tuh ngapain? Sip, oke. Paste. Mana paste teh? Saya mah Ctrl V. Maklum, rada goblok. Jadi Ctrl V aja. Masuk lagi ke Geek lagi. Ke bawahin dikit. Ini colong dulu, itu aja. Ya, copy, masukin. Gampang ban? Ya, lagi, balik deh. Ya, sip, copy. Masukin lagi. Sip, lagi, lanjut. Ya. Deh, beres. Udah keluar, Bu? Nah, aman kan? Keluar kan?
Ini data, ini cuma bikin data. Kalau yang benerannya kita datanya read file sebetulnya. Ini mah data random aja dimasukin. Di sini bagaimana? Di sini aman? Error naon? Coba lihat. Error naon? Error, coba lihat. Bisa gini kan? Tapi lu mah kebagusan, gak beres lu mah. Oh, tapi kok bisa bagus sih? Oh, ini mah dari contoh yang itu, enggak maksudnya bikin gini. Bikin lagi, colong. Ini kita pakai TensorFlow loh. Ini udah beda banget sih sebenarnya. Algoritmanya lain sih sebenarnya. Colong dari Zoom. Masuk ke Zoom. Oh, sok atuh masuk ke Zoom. Udah? Masuk ke Zoom udah? Oh udah. Buka Google Colab baru Google Colab-nya keluar. Ini buang aja dulu nih. Pagarnya dibuang lah. Masuk Google Colab baru. Masuk Notepad baru. Nah iya, dia notebook ya, biar kosong. Kebawahin, pelan-pelan. Nah ini dia, copy. Masukin Google Colab, paste. Nggak dikit dulu. Jangan di-generate. Salah. Back. Lu klik tadi. Wah kacau. Nah, kalau pas Ctrl V coba di situ. Oh, sini dulu klik ya Ctrl V. Nah, eta balik deh, colong. Ini buangnya dibuang. Sip, ya, balik deh. Buang lagi. Nah, ini ambil satu. Oke, sip, beres. Wah, cewek-cewek telat, aduh. Oke, ya diarahin bentar. Buka Zoom, chat, ambil. Oke, ini contekannya. Buka notepad baru di Google Colab. Jadi targetnya kita lagi mau nganalisa linear juga, tapi pakai TensorFlow ya, tidak pakai linear regression. Note baru aja. Oke, biar kosong aja sih sebenarnya. Kalau nggak kan ribet, banyak tulisan-tulisan yang nggak jelas. Nih, warnanya hitam ya, nggak bagus sih. Ini buang aja. Ya udah, oke, masuk ke Geek lagi. Ya, oh di situ taruhnya, ke bawahin, stop. Copy. Yang ini nih, ada tulisan copy. Paste, sip, balik deh. Jadi kita percobaan pakai ini ya. Kita sama sebenarnya kategorinya linear regression tapi pakai TensorFlow. Wah sekarang ibunya yang jago. Sudah bisa, Jaro? Baru datang. Buka chat. Hah? Oh live. Oh alah, saya posting lagi lah. Mana ini teh? Ini ya. Sorry. Klik kanan copy. Masuk ke chat. Oke. Sip. Udah dimasukin. Udah. Oh. Ya pelan-pelan atuh hiji-hiji. Dia mah semua dimakan ya. Bukan copy teksnya ya, copy codingnya aja di bawah tuh. Nah, eta ya. Deh. Paste ya. Terus saya baru sampai ke plot doang.
Bisa ya? Siap. Oke, beres aman. Kalau kursi ini biasanya jago-jago, makanya gue nggak gitu sih. Gue udah beres dia mah. Kita percobaan ya, lanjut. Oke. Jadi sampai titik ini ngeplot. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat model dengan mendefinisikan placeholder, dan kita dapat memasukkan contoh untuk pelatihan X dan Y ke buat modelingnya ya. Oke. Jadi kita bikin tempat dulu, float. Oke. Saya akan masukin ke sini, lanjut. Paste, udah. Kita punya tempat. Perhatikan X sama Y yang ini gede hurufnya ya, yang tadi hurufnya kecil. Itu beda variabel. Oke. Tempatnya udah kita siapin. Sekarang kita akan mendeklarasikan dua variabel yang buat di TensorFlow-nya. Ini sebetulnya W itu A, saya ngenalinya A biasanya. B itu B. Jadi ini persoalan linear banget sih sebenarnya. Jadi kita punya X, Y, punya A, B. Saya copy, paste. Kumaha caranya paste teh? Deh. Oke. Ini gelonya dia mah ya. W sama B-nya dikasih random number, geblek dia mah. Kacau. Nggak apa-apa sih. Oke. Terus kita masukin lagi variabel buat optimasinya, ada learning rate sama training epoch. Oke. Saya copy, paste. Nah ini saya harus ngasih tahu dulu istilah-istilah yang dipakai. Kalau learning rate kita udah belajar tadi. Di sini ada training epoch. Training artinya dia pengen bikin model dari data training. Jadi data itu nanti jadi data training. Data training itu jadi model. Oke, beres ya. Ini proses bikin modelnya, dia kasih tahu epochnya dikasih kesempatan 1000. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini copy. Sekarang kita akan membangun hipotesis cost function sama buat optimizer. Kita tidak akan mengimplementasi buat ini kok saya jadi bahasa Indonesia. Gradient descent. Ini sebenarnya algoritma ya, gradient descent secara manual karena dibangun dalam TensorFlow. Setelah itu kita akan menginisialisasi variabel. Coba saya copy dulu, nanti saya coba terangin pelan-pelan. Copy T, Ctrl V. Oke, dah. Jadi, fungsi yang akan kita pecahkan adalah Wx terus ditambah ada add B, W kali X plus B, gitu ya. Kan TensorFlow multiply W kali X terus add B, Terus tujuan hidup kita adalah kita pengen mengurangi root. Kalau ini bukan root mean square, dia mean square error. Jadi tujuan hidupnya adalah bagaimana caranya kita mengurangi mean square error, bukan root mean square. Sah-sah aja mau kayak mana sih sebenarnya. Jadi ini tujuan cost function itu adalah fungsi yang harus kita tuju supaya nilainya 0. Cuman error yang di sini dihitungnya dengan dari rumus mean square. Mean square adalah mean itu rata-rata, square kuadrat dari errornya. Jadi caranya ngitung error adalah Y prediksi dikurangi Y, dikuadratin. Oops, are you still there? I am not a robot. Y prediksi dikurangi Y itu error, dikuadratin supaya kalau ada yang minus jadi positif.
bagi 2n. Kira-kira itu rumusnya dari mean square error. Kemudian dia akan mengoptimasi pakai gradient descent optimizer. Gradient descent optimizer adalah algoritma yang dipakai untuk ngatur gradient. Gradient itu kalau AX plus B sama dengan Y, A itu gradient. Oke. Jadi kita akan mengoptimasi gradiennya supaya errornya seminimal mungkin. Beres ya? Ini saya sebenarnya menerjemahkan coding ke bahasa manusia sih sebenarnya, supaya anda mulai ngerti gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti tolong diinterupsi ya. Jadi saya pakai gradient descent optimizer, learning rate-nya tadi kita bisa atur berapa. Kemudian objektifnya adalah minimize cost. Cost itu adalah dari cost function yang ini di atas, mana cost function? Nah ini dia. Cost functionnya ini, cost functionnya adalah errornya. Kita pengen minimize, konsekuensi minimize adalah objektif paling ujungnya adalah Y prediksi sama dengan Y. Gitu ya. Jadi itu ujungnya. Ini gua nerangin kayak gini, ngerti gak sih? Ngerti ya? Hah? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti, sorry, saya akan neranginnya agak berulang-ulang supaya masuk di kepala nih. Orang kadang-kadang kalau saya nerangin, kalau saya udah pelan, rasanya masih cepet juga tuh. Oke, ini beres ya. Ini bayangin sama yang kita kerjain tadi loh. Lebih rumit sedikit yang ini, bukan sedikit sih, lumayan lebih rumit banyak. Oke. Kemudian kita inisialisasi variabel global yang ada, diinisialisasi semuanya ini dimasukin, dah. Sekarang kita lanjut lagi. Oke. Kita punya waktu 2 jam lebih ya. Sekarang kita bikin subroutine lah. Kira-kira subroutine buat ngitungnya. Saya copy di sini. Starting TensorFlow sessionnya saya copy, saya masuk ke sini, paste, oke. Sekarang ini nggak usah ini yang 2 di atas yang ngikutin aja format. Dia akan menghitung epoch tuh regresi ya. Dia akan regresi sampai maksimum training epoch. Tadi kita kasih training epochnya 1000. Oke. Sekarang dia akan optimize. Oke. XY-nya ini. Nah, nanti tujuan kita akan ngerubah XY-nya ini supaya jadi apa? Variabelnya punya UMKM sih. Nah, udah gitu dia akan ngeprint di sini. Tiap epoch dia akan ngeprint. Ini epoch keberapa, cost-nya berapa, W-nya hasilnya berapa, B-nya berapa. Oke. W-nya berapa, B-nya berapa, udah gitu kita simpen training cost yang kita dapat. Cost itu error sih sebenarnya ya. Terus W sama B-nya disimpan. Ini dua-duanya vektor nih sebenarnya. Jadi waktu kita nulis W dan B itu bukan satu variabel. Hati-hati. Ini vektor sih sebenarnya. Oke. Coba kita run sampai di sini, hasilnya apa kagak tahu gue. Ini plotnya dan wah, ini beda versi ini. Wah, kacau ini. Kacau. Ini kacau ini. Oke. Harus dirubah ini berarti. Bentar. Ini harus dirubah. Soalnya ini beda versi TensorFlow nih. Kalau udah kayak gini, TensorFlow-nya beda versi. Kacau. Ini ngasih tahu dulu TensorFlow kadang perubahannya lumayan cepat di Google. Kadang-kadang fungsinya dia buang soalnya. Jadi kita pusing kepala kalau udah fungsi dibuang. Sorry. Ini ada yang ahli. Alhamdulillah. Sini. Sip. Tadi aku mau pikirin. Oh, di atasnya ditambahin itu ya? Oh, supaya bisa kompatibel. Oke, terima kasih. Ada bagusnya. Mana Pak Asdep? Memang beda ini tuh. Oke.
Disable versi 2 behavior. Oke. Ini gua harus simpen nih. Saya sering pusing sama satu ini. Oke, kita coba run ya. Terima kasih Jaro, sering-sering lu kayak gitu sama gue. Hah? Ada suggestion juga. Emang ada di bawahnya suggestion? Ada AI-nya di AI ini. Oh, ada. Ini costnya kagak turun-turun, costnya 5 terus nih, kacau. Ya udah, sampai titik ini selesai. Coba, saya pengen lihat yang lain sudah sampai mana, sudah berhasil belum? Udah gua kirim? Aman ya? Lu? Aman? Sip? Jaro, nggak usah khawatir saya. Wah, Jaro jadi guru di daerah sini nih. Kayak Jaro harusnya di depan, dia salah duduk dia. Situ gimana situ? Oh, ada di chat ini tadi. Di chat Zoom. Oh, udah jalan itu. Ini udah jalan. Oh. Itu dimasukin di awal, ya di bawahnya import yang lain dimasukin ini. Ini dua-duanya dimasukin. Iya. Enggak, yang di atasnya yang paling atas. Di atas ada import, masukin, tambahin. Jadi ini yang kita pakai adalah versi 2. Placeholder ada di versi 1. Gitu kira-kira. Jadi gue suka pusing di sini. Ternyata ada solusi dari Jaro yang keren. Gak percuma dia sekolah ya. Lu beruntung lu punya orang kayak gini lo. Harus berterima kasih lo, gila. Saya juga terima kasih sama Jaro. Buset. Jaro metal. Woi, sorry. Aman. Oh, ini kali ditambahin. Coba lihat sini. Kuma aman deh. Errornya di mana? Yang tadi yang Jaro. Oh, lagi jalan. Yuk, ini mau yang enggak itunya jalanin lagi semuanya. Ya. Lihat ke bawah. Harusnya keluar di sini pelan-pelan. Oh, baru lagi. Oh, emang beda? Oh, beda. Oke. Naga-naganya relatif aman. Woi, kena error yang itu. Oh, ditambahin itu. Oh, udah. AI-nya generate sendiri. Oh, gimana caranya ngeluarin AI-nya? Di sininya keluarin sendiri dia sendiri. Lu, oh di sini. Atribut error itu. Tapi kalau copy aja bisa. Oh gitu. Oke, sambil Siono juga sambil belajar berarti. Keren, Bu. Siap. Thank you. Jadi udah pada oke. Kita lanjut lagi. Mana sih tadi? Ini ya. Oke, ini beres. Kita udah dapat keluarannya. Sekarang kita akan colong yang ini. Calculating the prediction, saya copy. Masukin di sini, naikin ke atas. Paste. Oke. Calculating the prediction, terus saya loncat lagi biar cepet aja ya. Kita plot sekarang. Plotnya saya ambil. Ini ada plot original data, fitted line sama linear regression results. Kemudian saya masukin ke sini. Oke, saya paste. Jadi saya cuma nambah calculating the prediction. Jadi prediction sama dengan weight kali X plus bias. Sebenarnya weight prediction itu Y, weight itu A, X itu X, bias itu B. Oke. Terus kita plot.
Oke. Di sini ada ada plot ya. Ada dua plot. Ada original data, ada fitted line. Jadi line hasil ramalannya ya. Coba kita run. Oke, ini lagi ngitung. Nanti dia akan ngeplot lagi sampai 1000. Nih kelihatan original data titik, fitted line-nya adalah line yang errornya paling nol, paling kecil. Berhasil di sini. Udah, coba lihat hasilnya kumaha. Bisa lu, aman kan? Oh, oke. Itu kunaon deh. Kalau itu bisa error juga, gue pikir codingan doang error. Aman ya? Bu, kumaha bu? Aman bu? Oh masih running? Bisa beda padahal kalau web doang ya? Oke, ini aman. Jaro kumaha? Jaro mah bisa lah, nggak usah dilihat sih Jaro mah ya. Wih, bisa juga dia. Wih, tukang benerin harddisk juga bisa bener main ginian. Mantap. Senang saya teh ngeliatnya tukang harddisk bisa bener ginian. Oh, oke. Sip ya. Oke. Aman. Kalau orang Bayangkara sih pasti aman itu bang. Oh dia udah dia lain lagi. Oke. Ini percobaan ya. Oke. Coba kita tadi usul saya tadi. Jadi ini udah bisa sampai titik ini bisa. Sekarang kita percobaan. Percobaan gila. Bisa nggak kita ngerjain yang ini? Mampus lu. Jadi nanti persamaannya jadi gini ya. Persamaan aslinya adalah kan gini tadi. Tadi kan W X plus B sama dengan prediction ya. Prediction atau Y lah. B. Jadi persamaannya kayak gini yang asli, yang kita pakai coding. Ini saya minta tolong Jaro, kita harus nambahin gini jadi W1 X1 W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 plus B sama dengan Y. Ininya W1 ini semua akan kita bikin pakai random juga sama. Jadi cara generate-nya sama dengan yang ini. Oke. Kita bisa nggak bikin model buat persamaan linear tapi variabelnya banyak. Variabel X-nya banyak ya. X1, X2, X3. Kita butuh ini karena ini yang dipakai buat UMKM. Gitu. Ini insting saya dulu ya. Insting ini saya nggak tahu insting saya benar atau salah. Insting saya kemungkinan kalau kita pakai TensorFlow, kemungkinan kita bisa variabelnya ini X1, X2, X3 tidak harus floating point. Kemungkinan kita bisa masukin teks segala macam ke sini. Jadi kemungkinan teksnya bisa masuk sebetulnya. Tapi saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan Ono nggak terlalu salah. Ini Ono lagi eksperimen. Di sini titik ini Ono lagi eksperimen ya. Oke. Jadi saya butuh bantuan Jaro juga nih ntar. Ini saya save dulu. Oke. Saya kasih nama linear regression TensorFlow AX
plus B plus B sama dengan Y, supaya file saya nggak hilang. Jadi saya kasih nama dulu ya, linear regression tensor flow AX plus B sama dengan Y. Ini saya sengaja dikasih gini biar filenya ada di drive saya. Kalau bisa Anda juga di save aja supaya ada filenya di drive-nya masing-masing. Oke. Sekarang kita harus code-nya kita colong. Cara nyolongnya paling gampang adalah file. Bisa nggak save as sih? Bisa nggak sih save as, gimana caranya? Save a copy ya. Oke. Kita mau akan percobaan pakai variabel tiga variabel. Ini percobaan. Ini asli percobaan, saya nggak tahu bisa atau enggak. Kalau saya salah, minta tolong Jaro buat benerin. Jadi ini saya akan tambahin kata-kata multi variabel. Copy off-nya akan saya buang. Terus saya akan tambahin AX1 kali A2X2 plus A3X3 plus B sama dengan Y. Ini A1X1. Ini percobaan ya, percobaan. Jadi ini Ro, saya tolong dikoreksi ya Ro. Ini gurunya lagi nggak pede. Ini percobaan banget. Ini kemungkinan sampai random seed bener. Saya akan tambahin di sebelah sini. Copy. Saya akan tambahin ini. Ups, kok nggak bisa ngopi ya? Dan ini saya copy, klik kanan, copy, saya paste, Ctrl V. Kok nggak mau sih? Oh, seluruh sel yang di copy. Halah. Waduh. Ntar saya salah salah ini. Ya udah, saya ngedit pakai text editor aja dah. Bisa nggak diambil semua? Klik kanan copy cell. Saya masih pakai text editor yang ini dah. Saya copy ke notepad dah, pusing saya pakai yang itu. Saya copy ke notepad semuanya, nanti saya edit di notepad. Oke. Saya copy semua source code-nya, saya copy ke notepad. Saya akan edit di notepad. Saya nggak tahu bakal benar atau salah. Udah? Oke. Ini saya buang dulu ya. Yang ada di sini saya buang dulu. Delete. Kumaha cara nge-delete kabeh teh? Buang semua gimana caranya ya? Ctrl A, masukin ke yang sampah ya. Kok? Oh, karena saya tadi beberapa kali ya. Oh, oke, bersih. Kondisi bersih. Ini notepad saya. Oke. Ini percobaan. Oke. Yang import sama TF disable nggak akan saya rubah. Saya masuk ke random sheet, nggak saya rubah. Sekarang saya masuk ke sini. Saya klik kanan copy. Saya copy. Oke. Sekarang kita akan coba tambahin X1, X2, X3. Oke. Udah. Jadi tekniknya cuma nambahin variabel sih sebenarnya. Kemudian di sini saya copy. Ini tolong, kalau saya ada salah tolong dikasih tahu. 1, 2. Jadi saya tambah juga di sini 1, 2,
3. Oke. Terus saya akan, nah ini plotnya rada bermasalah. Oke. Karena kita nggak bisa ngeplot, bisa ngeplot satu-satu ya. Oke. Saya cuma bisa ngeplot kayak gini, X1, X1. Terus saya bisa ngeplot lagi, saya copy, saya punya 3 plot di sini. X, sekarang nggak bisa 3, kalau 3 dimensi bingung dia pasti ya. X2, X2, kemudian saya ngeplot lagi di sini X3. Oke. Oke, cobain saya ambil. Klik kanan copy. Saya akan paste di sini code sini. Ini saya colong semua dari Notepad. Saya coba run di sini. Pengen tahu plotnya gimana hasilnya. Ini lagi loading. Ini 1, 2, harusnya ada 3. Ini X1, ini X2, ini X3. Keluar semua. Jadi saya punya 3X ya, X1, X2, X3. Coba udah pada berhasil belum? Saya buka lagi lah notepadnya. Notepadnya saya buka. Jadi saya tambahin variabelnya, saya rubah. Jadi ada X1, X2, X3. Nah, bayangkan ini, coba teman-teman bayangin bahwa Anda akan menganalisa 88 fitur. Pingsan sih sebenarnya. Ngodingnya lumayan. Ada cara yang lebih gampang lagi nggak? Soalnya parah banget sih kalau 88, mabuk juga ngodingnya, ya kan? Asli ngodingnya capek ini sebenarnya. Ya tapi kan kita digaji buat ngoding itu ya, nggak apa-apa lah. Kenapa dia ketawa ya? Keluar? Ya? Oh lagi running, sip. Bapak Anas sudah jalan belum? Wah, beda lagi lu nih, kerjanya beda banget lu. Dasar lu. Anas parah. Oke. Kayaknya gampang bagian yang ini. Kita lanjut percobaan. Kita udah plot-plot berhasil. Sekarang saya harus bikin placeholder. Saya akan bikin placeholder 1, 2. Jadi saya punya placeholder X1, X2, X3. Saya punya masalah juga dengan W, karena W-nya harus ada 3 juga. W. Jadi di sini ada W1, W2, W3. W itu A kalau di persamaan linear yang saya kasih dulu ya. Nah, ini ada learning rate-nya. Oke. Nah, di sini yang mabok. Oke. Y prediction adalah mabok dah. Ini berubah banget soal di sininya. Oke. Oke. Ini gimana caranya supaya bisa satu perintah kena semua? Gimana caranya?
TF add ini saya lagi ngarang ini ya, lagi ngarang. Bentar. Saya W1 W2 ditambahin sama ini. Ini nggak tahu, saya tolong dilihat saya benar atau salah ya. Ini udah. Oke, sekarang saya harus tambahin lagi ini. Saya masukin ke sini, tambahin di sini. X3 W3, kemudian saya harus hasilnya, saya lagi pusing nih. Ini kurungnya bener kagak? Oke, bener. Oke. Di sini saya akan koma B. Oke. Supaya Anda nggak pusing kepala, saya akan bikin kayak gini dulu dah, biar gampang. Biar Anda nggak pusing kepala ya. Ini 2, 3. Di sini X1, X2, X3. Di sini X1, X2, X3. Di sini ada B. Oke. Sekarang saya akan Y prediction sama dengan TF add ini jadi X1 W1 ditambah X2. Bisa nggak TF add itu beberapa? Bisa nggak? Bentar. TF add bisa beberapa variabel sekaligus nggak? Bisa 4 variabel sekaligus nggak ya? Bentar. TF add for variables. Oh, oke. Caranya kayak gini. Alah, kok hilang? Accept ya. Jadi caranya kayak gini. TF add underscore n langsung dimasukin semua nih. Saya akan nyolong caranya. Masukin sini. Gini. Sekarang saya masukin value pertama sini, klik kanan copy value 1. Saya akan masukin lagi value 2. Saya akan masukin lagi value 3.
value 3, saya masukin lagi B di ujungnya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah. Tolong saya dikoreksi ya. Oke. Ini udah, ini udah, ini udah. 1, 2, 3 udah. Terus cost-nya reduce sum power ini nggak usah dirubah karena Y prediction dan Y cuma ada satu, nggak banyak. Terus kita masukin gradient descent optimizer, learning rate nggak dirubah, minimize cost nggak dirubah, global variable initializer sama. Kemudian kita lihat di sini, nah ini yang seru nih. Nah ini bagian ini saya pusing nih. Ini gimana caranya kalau kita variabelnya banyak? Ini pusing, gimana caranya ya variabel banyak ya? Nah bingung yang ini. Soalnya ini X1, X1, X2 sampai ini. Oke. Oh. Coba. Saya ambil dulu. Ini percobaan aja ya. Mudah-mudahan pakai doa, mudah-mudahan masih dikasih kemudahan. Saya cari untuk multiple X. Oh. Belum nemu, gimana caranya? Belum nemu, nyerah nih. Kayaknya ribet banget ya. Ada yang lebih nggak ribet nggak ya? Bentar. Ini saya lagi mentok nih. Mentok. Ini kalau gagal nggak apa-apa ya. Kita coba yang lain soalnya.
Eh, sorry, kayaknya salah. Saya caranya salah. Ribet jadinya kalau pakai TensorFlow. Kalau banyak variabel pusing. Ya udah. Nggak boleh ya, gagal dulu ya. Satu gagal. Saya ini biar Ono yang nyoba dulu. Kalau biar nggak terlalu mengecewakan, biar Ono yang jadi korban dulu. Bentar. Saya akan ngulang. Oke. Ini percobaannya saya akan ngulang, tapi saya bukan pakai TensorFlow. Ini pakai yang lebih sederhana dari TensorFlow dari sisi codingnya. Cuma dia bagian dari TensorFlow sih. Jadi kayak dia bikin layer abstrak lagi, layer di atas TensorFlow supaya kita waktu ngoding nggak usah detail-detail yang kayak tadi bisa dihilangin semua. Dan ini adanya di keras. Ini ada, saya gedein. Bentar. Saya cari dari atas dulu ya. Ini kayaknya oke banget sih. Oke, saya akan copy paste. Ini kayaknya oke. Saya akan copy paste linknya. Copy. Saya akan masukin ke chat. Chatnya ada di mana sih? Everyone. Saya akan masukin ke sini. Jadi sekarang saya pakai machinelearningmastery.com regression tutorial keras deep learning. Oke. Kalau nggak mau ngikutin nggak apa-apa dulu, biar Ono yang korban dulu. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya minta maaf. Oke. Saya pakai keras, turun ke bawah pelan-pelan. Ini adalah yang perlu kita import. Perhatiin di sini dia tetap ngimport TensorFlow. TensorFlow tetap diimport. Dan kita akan coba ini. Apa sih namanya? Oh, tapi dia ngambil file hosting ini CSV ya. Ada yang random nggak ya? Ya udah, kalau nggak saya harus generate random variabel lagi. Oke. Oke. Tapi ini hostnya host CSV ini ya. Ini kita punya masalah karena dia baca file CSV. Saya akan ambil yang ini. Saya akan ambil. Gimana cara ngambilnya? Ini dia. Saya ambil.
Saya akan copy paste ke sini. Mana sih tadi? Sini. Oke. Saya akan file new. New notebook in Drive. Cuman filenya saya nggak punya. Saya paste. Oke. Di sini dia ngambil datanya hosting CSV. Ini kalau ini biasa aja. Dia baca library. Kemudian dia akan baca file. Kemudian filenya di split ada X sama Y. Oke. Kemudian dia mendefinisikan apa sih namanya? Neural networknya. Oke. Modelnya sekuensial artinya dia bukan paralel, jadi inputnya satu keluar. Ini inputnya 13 sekaligus sama dia, ternyata salah, inputnya 13 sekaligus. Kemudian jadi dense-nya 13, nanti outputnya 1, inputnya 13 input, outputnya 1. Kemudian dia ngasih tahu loss functionnya adalah mean square error, optimizernya Adam, ini algoritma buat melakukan apa? Itu Adam. Kemudian dia akan melakukan estimasi dari modelnya, dikasih izin untuk epochnya 100 kali, batch-nya 5. Oke. Yang K-fold-nya saya nggak tahu nih apaan K-fold, belum pernah lihat sebelumnya. Terus kita coba lihat hasilnya di sini di bawah. Oke. Yang jadi masalah di sini adalah hosting CSV-nya. Berarti saya harus bikin file hosting CSV atau data CSV. Saya akan bikin file itu pakai Excel. Nanti saya akan save sebagai CSV, upload ke dalam Google Drive, new spreadsheet. Satu, perlu kasih gini nggak ya? Coba saya kasih, bisa salah tapi ini ya. 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12, 7, 13, 8, 14, 9, 15, 10, 16, terus 11, 17, 12, 18, 13, 19. Saya bikin salah, ada beberapa data akan saya bikin salah, 12,5. Di sini saya bikin 15,5. Jadi ada 2 data salah. Saya tambahin aja biar inilah 14, 20, 15, 21. Oke. File, save as. Saya kasih nama data ini datanya saya save sebagai Excel dulu. Excel. Oke. Saya save dulu data Excel. Use Excel. Saya akan save ulang ini sebagai CSV. Save as CSV. Ini dia CSV. Oke. Saya punya, jadi filenya file ini doang, linear. Oke. Filenya linear seperti ini, 1 sampai 15. Dia akan baca datanya sampai 13 doang sebetulnya. Tapi saya bikin X-nya 1 sampai 15, Y-nya saya bikin ada 2 Y yang saya bikin kacau dikit aja. Harusnya dia mean square errornya bakal kecil banget, soalnya ini dengan datanya bagus banget sih sebenarnya. Nah, sekarang saya upload ini, filenya akan saya upload ke Google Drive saya. Saya akan masuk Google Drive. Bentar.
Google Drive. Come on. Drive. Oke. Upload file. Masuk ke Orange. Mana Orange teh? Orange. Saya harusnya ada data CSV. Saya upload data CSV yang saya buat yang sederhana banget. Oke. Udah. Data CSV udah diupload. Ini percobaan banget. Mana ini saya? Oke. Codingan gue mana? Ini dia. Oke. Jadi dia sudah ngimport modul buat read CSV dari Panda. Dia sudah ngimport sequential dari Keras model, Dance juga dari Keras. Keras ini adalah layer buat abstraksi supaya tensor. Tadi saya pakai TensorFlow aja. Konsekuensinya ribet banget pas TensorFlow, pusing kalau udah X-nya banyak. Supaya X banyak bisa jalan, lebih gampang pakai Keras. Jadi tinggal koma aja. Kalau yang tadi kan dalamnya harus saya obok-obok. Dengan cara ini saya bisa hidupnya lebih gampang. Kemudian di sini kita akan baca read CSV, data CSV akan dibaca. Terus kita masukin datasetnya ke. Nah ini saya lagi ngeri nih. Oh kayaknya X sama Y-nya nggak boleh dimasukin kayaknya ya. Tapi nggak tahu lah, kita coba dulu ya. Paling error. Hah? Kayaknya error ya. Ya udah saya inilah benerin dulu ya. Mana tadi filenya? Ini boleh dikasih, ini harus dibuang nggak? Buang kayaknya ya. Ini dibuang ya? X-nya itu 13, Pak. Oh harus 13. 13 X. Kalau dari source code-nya dilihat, Pak. Iya 13 ya. Ini X yang ini harus dibuang nggak? Enggak, jadi X1. Ini X1, X2, X3 sampai X13. Enggak, maksudnya ini yang tulis nama kolomnya perlu saya buang nggak? Buang kalau CSV, kalau di CSV. Buang ya. Read kolom buang. Dan dia cuma sampai 13 ya. Bukan, di bawah itu akan harus 13 kolom, Pak. Hah? Dia kalau dia dari input Oh itu 13 kolom. harus 13 kolom. Alah, serius lu? Nah, itu kan inputnya 13 tuh, Pak. Oh iya ya. Berarti Y-nya 13 juga ya? Y-nya enggak, Y-nya 1. Jadi kolom ke-14, kolom ke-13, kolom ke-14. Kalau 14-nya Y. Y. Oh alah. Oh kalau enggak kita ganti aja ya. Supaya hidup kita gampang ya. Ya, berarti arsitekturnya di bawah diganti juga itu. Yang itu ya, input shape-nya ya. Ya, itu kan neural Kalau enggak kita bikin rada ribet dikit ya, kita bikin 2 ya. Ini ke input yang kedua, ketiga ya. Gitu ya. Bener nggak? Dua, Pak. 2. Jadi kolom kontrol, kolom ke-1, kolom keduanya Y. Gitu ya. Oke. Yang ini kita ganti ya. Jadi kita ganti dance-nya 2. Input shape-nya 2 ya. Bener nggak? Bener nggak sih gue? Dance-nya tadi sebelum diganti berapa, Pak? 13. Iya. Berarti kita 13 juga dong. 4, 3. Ya itu dance tuh terserah sih, itu bebas itu. Oh iya. Input shape-nya 3. X-nya 2 kan? 2. Nah, jadi 2. 2 aja. 2 ya. Oh, karena Y-nya itu ya. Y-nya kan yang mau diprediksi kan. Oke. Dance-nya bebas, bisa aja. Dance itu banyaknya ini ya. Banyaknya layer ya. Dance-nya jangan banyak-banyak supaya kita nggak usah nunggu lama. Saya kasih 2 aja. Outputnya 1. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang salah di sini? Mudah-mudahan saya nggak terlalu salah. Konsekuensi yang terjadi adalah saya harus ngerubah di sini. Di sini saya rubah. Saya harus insert kolom before.
insert column before. Saya copyin aja, saya paste di sini, paste. Oke, saya tambahin angka 0. Bentar, gimana caranya supaya bisa cepat? Sama dengan ini saya bikin rumus ngaco aja ya, sama dengan ini plus 3 gitu. Ini untuk X-nya ya. D. Yes. Dah. Nih, jadi ini X1, ini X2, ini Y. Kita punya 3 kolom, X1, X2, Y. Sekarang saya save. Ini saya save as CSV. Mana CSV? Ini dia CSV. Save. Oke. Saya upload lagi ke sana. Upload file, data CSV, upload, ganti file yang ada, udah. Sekarang udah ke-upload datanya. Sekarang kita coba lihat source code-nya lagi. Mana dia source code-nya? Ini ya. Salah. Mana sih source code-nya? Ini dia. Salah. Ini ya. Oke. Jadi dia read file CSV, dia akan X-nya dari 01, kolom yang kedua 01 jadi X, yang kedua jadi Y, kemudian di sini input shape-nya 2, dari X1, X2 itu akan masuk input shape-nya, dense-nya 2, output-nya 1 tuh Y doang, inputnya adalah X1, X2. Kita pakai Adam, epochnya 100. Coba Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jalan. Masih belum jalan itu. Belum jalan ya? Karena harus di-mount dulu Pak drive kita. Jadi Oh. harus di-mount ke Google Colab. Nggak akan kebaca. Ini lagi di Google Colab soalnya. Ya, Iya. Tar. drive kita di-mount Dulu dulu. ya, ke Google Colab. Caranya gimana, Pak? Google aja Pak, mount Google Colab. Oh gitu ya, siap. Copy aja. Oke, siap. Mount. Mon Google Ya, itu. Drive ke Colab. Iya. How to read data my Colab? Show mount button. Ada mount button. Kalau Pak, how to mount Google Drive. Iya ini nih. Ya, ini dia. Dari situ bisa. I have some Yang di bawah tadi tuh, yang hasil search kedua. ini ada first open browser on the left hand side it show mount drive button. Once click you will see the permission mount drive. Berarti di sini ada mount drive button. Di sini tadi ya, ini ya. Kok nggak ada? Mending pakai yang di script aja. Saya lagi menjauhi script sebenarnya. Set yang kedua tadi Pak, betul Pak. Yang ini. Set yang ya, pet. Oh ini. Ya itu ya, itu di copy aja. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Tapi data kita nanti harus ke drive dulu. Oh, dimasukin ke folder drive. Iya. Oh. Kan tadi ya. Saya udah upload sih. Ya, ya. Ini di apa di copy aja, di run aja ini dulu. Oke. Nanti akan kelihatan kita di mana. Oh gitu, oke. Cobain, percobaan. Mending kasih kode yang baru aja Pak, jangan di situ. Oh jangan di situ ya? Klik kode bukan di kode yang baru nih. Oh kode baru. Itu yang di atasnya atau di bawah situ. Oh biar nggak usah nyatu ya? Ulang ya. Ya oke. Lihat dulu. Wah keren. Connect. Oke. Connect. Minta permission nanti.
Oke. Ini yang ngasih workshop sambil yang belajar ini. Keren ya. Kapan lagi yang ngasih workshop ikut belajar? Ini kasih izin buat semuanya aja. Pilih semua aja, nggak mau pusing kepala saya. Terus saya lanjutkan. Udah. Nah, nanti akan kelihatan di drive. Oh, drive-nya bisa kelihatan. Kalau kita klik bakal keluar ya? Ini yang di icon ini, yang nanti sini Pak. Nih, nanti kalau udah running, ini diklik akan kelihatan. Oh itu. Ya. Oh, oke. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Oh, ini drive. My drive. Ya. Oh, tadi datanya ada di sini nih. Tapi rootnya nanti di content Pak, jadi Pak sama seperti ini. Ini kita tahu URL-nya di mana. Ya ini betulnya nanti pakai kalau Berarti harus kasih My Drive dong di sininya. ya kalau Oh, di atasnya harus kasih My Drive dong di sini ya. iya pakai itu pakai apa? Di sini harus kasih My Drive. Ya pakai fish folder itu. Tambahin ya. Ya, nah itu konten, my drive, nah, itu copy aja. Kopi kumaha caranya? Ini aja. Nanti kan di mana itu Pak? Itu Copy pad. Oke. Paste mana paste teh? Oh, nggak bisa ya? Ctrl V ya? Oh, oke. Oke. Sip. Nah, enter jalan. Kalau gitu bacanya nanti jalan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini modulnya. No modul name science keras. Nah, biasanya udah ada update yang baru tadi open. Kita bikin baru lagi ya. Open explain error. Oh, open explanation. Open explain error tadi Pak yang bawah. Oh, yang bawahnya. Ah, Oke. Explain error. biasanya dikasih tahu tadinya apa. Nggak ada, cuma gini doang. Ditutup lagi Pak, itu udah lanjut itu. Oh, gitu. Explain error. Keluarnya gini. Useful. Kanan bawah. Continue. Nah, itu. Ini install dulu ya. Berarti kita open ini baru lagi ya. Kok di sini kok nggak bisa, nggak ada ininya, mana di sebelah mana sih? Itu di atas kode. Nah itu di atas lagi. Nah sebelah kiri ada tulisannya tuh, tulisan consumer tulisan. Oh, yang ini, sorry. Oke, sip. Kita install dulu keras ya. Enak ngoprek kayak gini caranya ya. Nyolong-nyolong aja Pak. Oh, ini suggestionnya dia nih. Suggestionnya dia kayak gini. Oke, udah. Coba kita run. Index 2. Ini data set. Oh, datanya udah bener belum ya? Datanya bentuknya kayak gini sih. No. Datanya kayak gini. Coba kita lihat lagi. Datanya yakin itu tadi Pak? Ini yang saya upload ini, atau saya upload ulang ya. Tadi saya upload ulang sih soalnya. Bisa dibuka juga dilihat dari Google Chrome aja juga kelihatan. Oh, di Google Chrome bisa lihat. Ya. Di Google Chrome tadi. Nah, ini. Salah. Sini ya. Ya. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih Pak.
Oh, oke, ke bawahin ya. Iya. Di mana tuh? Oh, saya search bisa nggak ya? Nah, itu repot. Nggak bisa. Nah, itu kan di data. Ini data. Ya, berarti kayak gitu, Pak. Benar, Pak. Ada 14 entry. Datanya kayak gini. Jadi datanya benar. Coba di dulu, kalau nggak gitu dulu, dicek aja di atas dulu, Pak, data shape-nya. Data apa? Ya, satu-satu aja, Pak. Bener nggak nih datanya ini di copy, dibuat kode yang baru aja, Pak. Data frame. Data frame ini ya? Di copy aja sebuah baris itu. Oh, Nah, terus dibikin di kode yang baru, nanti kita lihat dia dapatnya apa kan. iya betul. Nah, copy. Copy. Nah, terus bikin kode yang baru. Nah, jangan nggak baca lagi. Di bawah aja ya. Ya. Nggak mau, dia maunya di sini melulu. Parah. Cek datasetnya, Pak. Print dataset. Mana? Dibikin kode Oh, yang tambahin lagi. Iya. Biasanya langsung di dataset. Oh, ini. Nggak usah pakai print. Oh, langsung dataset aja ya. Oh, oke, ngerti. Sampai 15 dapat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Ini 4 5 6 7 8 9 10. Bener, dapat ya. Dapat array. Kalau itu di print aja, Pak. Coba dataset. Kan, Pak? Hmm? Dataset kurung yang seperti ini. Yang mana? Ini nih, Pak. Ini coba dataset ini 2 dapat nggak? Oh. Oh, kita print yang ininya ya. Nah, ini ngetrace nih ke Pak. Ya, ini Debugging. debugging namanya ya. Variabel aja, Bro. Hah? Oh, variabelnya aja ya. Sorry kok jadi kayak gini ya. Oke. Sorry. Sorry. Oke. Sorry. Oke. Ini yang 0 sampai titik 22 ya. Oh, dapat sini semua kok. Yang Y-nya tadi yang salah kan Y-nya, Pak. Oh iya. 2-nya aja. 2. Kalau satu dapat Pak. Satu dapat ya. Kok Nol, berarti. masa sih 0 sih? Nggak apa-apa, coba aja. Coba aja ya. Nol, ya. Ini bacanya itu ini Pak. Dia tahu bacanya dulu, Bro. Baca bayinya. Gini kayaknya masalahnya. Ini saya pakai CSV. Delimiternya koma. Kayaknya dia diambil sebagai ini. Jadi ini satu variabel. Oh, iya. Delimiternya nggak boleh koma. Delimiternya koma, justru di koma kan. Titiknya diganti. Apanya? Iya tadi waktu Waktu saya save di Excel-nya ya. Bukan, yang di apa codingannya Gimana? Bisa save Faktornya salah deh. di codingnya di sebelah sini. Delimit white space-nya ini. Delimitnya apa? SEP ada sama dengan dalam ketik koma. Gimana? SEP sama dengan dalam ketik koma. SEP. Itu di daerah apa? Ini buang aja. True-nya dibuang. Terus sama dengan buang juga. Oke. Ganti apa?
delimit SEP sama dengan separator petik. oh petik 1 Udah sudah dua Bang. koma Komanya udah itu dapat. udah oh separator ya coba dapet dia Coba dia diganti 2. Nah, Balikin lagi Pak jadi 2. coba kalau 2 Coba kita bener itu izinnya. Separator dia. berarti ini harus diganti Udah bener itu Pak. enggak yang ini yang di atas Iya. separator sama dengan kutip koma ya Separatornya koma. gitu ya ininya udah bener semua pakai doa lagi bismillahirrahmanirrahim ono stres sih sebenarnya kalau mau tahu sih ini ada error ya Udah. oh warning doang Udah benar, cuma nanti masalah di defaultnya. Mungkin datanya terlalu sedikit. oh iya sih datanya kedikitan sih datanya kesedikitan oh kalau udah kayak gini bisa langsung loncat ke data situ ya hah Harus di pre-processing dulu. Kan datanya harus processing. Ini default 10 nih, coba 10 kali. oh iya bener ya oh ini epochnya 100 pak kebanyakan nih Oh iya. epochnya 100 Defaultnya 100, defaultnya 10, jadi 100 kali 10 gitu. iya kebanyakan ya stopnya piye Itu di tangan Iya, yang pertama yang pada atas. sini. Nah, Itu udah selesai. oh udah belum pak oh udah keluar dia udah keluar nih udah keluar sih dia berhasil jalan oke jadi ini salah di sininya salah kita tidak berhasil pakai TensorFlow yang ini yang kita mau agak jalan adalah linear regression pakai keras langsung keras X1 X2 Y sekarang jam 3.12 mau nyoba ini nggak? Mau dicoba atau kita mau nyoba data lain? Atau mau nih saya paste aja ya, saya copy paste dulu ya. Bentar biar teman-teman happy semua. Saya akan select all karya yang rada gila ini. Copy cell, saya paste ke chat. Too long. Jadiin file aja kalau nggak expand. Oh, udah jadiin file aja. File. Oh, saya kasih URL-nya aja. Kalau nggak ini bisa dikasih URL kagak sih? Kasih share boleh kan? Share aja lah. Nggak apa-apa sih. Yang bawah-bawahnya di-delete aja. Anyone with link. Bisa viewer, copy, dan saya masukin sini. Oke. Berarti datanya saya harus kirim juga ya. Data CSV-nya saya attach aja lah ya. File. Oke. Terima kasih. Silahkan dicoba. Oh, ini mau jadi kalau dia mah udah jadi dia. Kita nyoba data apa lagi ya? Mau nyoba
Jaro, kalau nyoba data UMKM gimana, berani nggak? Hah? Hah? Kalau nggak sebelum nyoba data UMKM, kita nyoba. Ini kira-kira kalau variabelnya bukan voting point mau nggak ya? Hah? Nggak tahu juga ya. Maksudnya variabelnya teks gitu. Susah ya? Berarti data UMKM-nya harus dirubah jadi angka semua. Gitu ya? Bagaimana? Bisa nggak dibikin angka semua? Hah? Buangin aja. Kecamatan kelurahan buangin. Kita yang angkanya doang. Kategorinya yang angkanya doang kan, yang kan kita ini ntar kan kita nyoba doang. Jadi ini kita buang aja yang ininya. Iya. Jadi yang ini kita buang dulu aja. Yang ada. Gitu ya. Bisa nih. Sebagian besar udah angka ya. Oh gitu. Oke. Hah? Bisa lu? Gimana caranya lu? Oh ada. Oh gitu. Kasih ke gue. Oh tapi jadi kayak gini deh, goblok. Oh iya. Oh dia nggak bisa bikin garis ya? Oke. Jadi modelnya yang ini, modelnya belok-belok gitu garisnya. Mau dibikin bos harusnya trainingnya ya. Oke. Siap. Kalau mau nyoba, filenya mau taruh di Google Drive atau gimana? Kita percobaan ya. Ini waktu kita punya waktu sekitar 45 menitan lagi. Coba cek dulu, sudah berhasil belum? Sudah berhasil? Oh baru upload. Oke. Dicoba dulu ya pada ntar. Ini ntar dulu ya, pending dulu ya bentar. Lagi pada nyoba. Oh iya, saya juga belum nyoba. Iya, jalan.
Sebelum itu. Iya. Mungkin juga waktunya agak mundur dikit Pak. Budi lagi OTW sih. Oh gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini gua rekaman, gua save dulu ah.